Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Titis, yaitu menjelaskan mengenai sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi membawa darah, jantung bekerja, jantung memompa darah dan substansi di sekitar tubuh dalam saluran yang disebut dengan pembuluh darah. Jantung dan pembuluh darah sama-sama membuat sistem sirkulasi, yaitu sistem sirkulasi sistemik dan juga sistem sirkulasi pulmonal. Berikut ini merupakan mekanisme dari sistem peredaran darah, yaitu sistem peredaran darah pulmonari dan juga sistem peredaran darah sistemik. Pada gambar yang berwarna biru merupakan darah yang terdeoksigen, yaitu darah yang mengandung karbon dioksida, dan juga darah yang berwarna merah muda menunjukkan darah yang beroksigen atau darah yang mengandung O2 atau oksigen. Kemudian ada panah yang terputus-putus. Panah yang terputus-putus ini menunjukkan mekanisme dari sistem peredaran darah pulmonari, sedangkan panah yang terhubung langsung menunjukkan mekanisme sistem peredaran darah sistemik. Yang pertama yaitu mengenai sistem darah sistemik. Sistem sirkulasi sistemik dimulai ketika darah yang mengandung banyak oksigen yang berasal dari paru dipompa keluar oleh jantung melalui ventrikel kiri ke aorta. Selanjutnya ke seluruh tubuh melalui arteri-arteri hingga mencapai pembuluh darah yang diameternya paling kecil atau pembuluh darah kapiler. Kapiler melakukan gerakan kontraksi dan relaksasi secara bergantian, yang disebut dengan vasomotion, sehingga darah mengalir secara intermiten. Dengan aliran yang demikian, terjadi pertukaran zat melalui dinding kapiler yang hanya terdiri dari selapis sel endotel. Ujung kapiler yang membawa darah teroksigenasi disebut dengan arteriol, sedangkan ujung kapiler yang membawa darah terdeoksigenasi disebut dengan venul. Terdapat hubungan antara arteriol dan venul atau capillary bed yang berbentuk seperti anyaman. Ada juga hubungan langsung dari atriol ke venul melalui arteri vena anastomosis atau AV anastomosis. Darah yang berasal dari arteriol mengalir ke venul. Kemudian darah akan sampai kepada vena besar atau vena cava superior dan juga vena cava inferior. Dan darah akan kembali ke jantung kanan, yaitu ke bagian atrium kanan. Darah yang dari atrium kanan selanjutnya akan memasuki ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Selanjutnya ada sirkulasi pulmonal. Sistem sirkulasi pulmonal atau pulmonari dimulai ketika darah yang terdeoksigenasi yang berasal dari seluruh tubuh dialirkan melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Kemudian darah tersebut ke atrium kanan dan selanjutnya ke ventrikel kanan. Darah kemudian akan meninggalkan jantung kanan melalui arteri pulmonalis yang akan menuju paru-paru, baik paru-paru kanan maupun paru-paru kiri. Di dalam paru, darah mengalir ke kapiler paru, di mana terjadi pertukaran zat dan cairan, sehingga menghasilkan darah yang teroksigenasi. Oksigen kemudian diambil dari udara pernapasan. Darah yang teroksigenasi ini kemudian akan dialirkan melalui vena pulmonalis, baik vena pulmonalis bagian kanan maupun vena pulmonalis bagian kiri. Selanjutnya darah akan menuju ke atrium kiri dan selanjutnya memasuki ventrikel kiri melalui katup mitral atau bicuspidalis. Darah dari ventrikel kiri kemudian masuk ke aorta untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, saat hal itu terjadi, maka akan dimulai lagi sirkulasi sistemik. Selanjutnya ada sirkulasi darah fetal pada janin. Bagaimana mekanisme sirkulasi darah yang terjadi pada janin manusia? Sirkulasi darah fetal pada janin dan sirkulasi darah pada anak dan juga dewasa tentunya berbeda. Perubahan sirkulasi ini terjadi sangat cepat pada saat kelahiran. Periode ini dinamakan dengan periode transisi,
di mana sirkulasi fetal akan berubah menjadi sirkulasi manusia normal atau sirkulasi pada manusia dewasa. Sirkulasi darah janin dan rahim tidak sama dengan sirkulasi darah pada bayi dan juga sistem sirkulasi darah pada anak. Dalam rahim, paru-paru tidak berfungsi sebagai alat pernapasan. Pertukaran gas dilakukan oleh plasenta. Pembentukan pembuluh darah dan sel darah dimulai pada minggu yang ketiga dan bertujuan untuk menyuplai embrio dengan oksigen dan nutrien yang berasal dari si ibu. Darah mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilicalis yang terdapat dalam tali pusar. Nah, melalui vena umbilicalis ini dan juga melalui ductus venosus, darah akan mengalir ke dalam vena cava inferior. Kemudian bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh. Darah yang sudah tercampur ini akan masuk ke dalam atrium kanan, di mana aliran darah dari vena cava inferior lewat melalui foramen oval ke atrium kiri. Kemudian, darah kembali ke ventrikel kiri melalui arcus aorta. Selanjutnya, darah akan dialirkan ke seluruh bagian tubuh. Darah yang mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian atas memasuki ventrikel kanan melalui vena cava superior. Kemudian melalui arteri pulmonalis, meninggalkan ventrikel kanan menuju aorta melalui ductus arteriosus. Darah ini kembali ke plasenta melalui aorta. Foramen oval dan ductus arteriosus berfungsi sebagai saluran atau jalan pintas yang memungkinkan sebagian besar dari cardiac output yang sudah terkombinasi kembali ke plasenta tanpa melalui paru-paru. Setelah bayi segera menghisap udara dan menangis kuat tepat setelah dilahirkan. Dengan demikian, paru-paru akan berkembang. Tekanan dalam paru-paru mengecil dan seolah-olah darah terhisap ke dalam paru-paru, di mana pada saat itu terjadi tahanan vaskular paru-paru yang akan menurun dan aliran darah pulmonal akan meningkat. Ductus arteriosus menutup dan tidak akan berfungsi lagi. Demikian pula, karena tekanan dalam atrium sinitra meningkat, maka foramen oval akan tertutup, sehingga selanjutnya tidak berfungsi lagi. Tahanan vaskular sistemik juga akan meningkat. Saat tali pusar dari si bayi dipotong, maka arteri umbilicalis dan ductus venosus akan mengalami obliterasi. Dengan demikian, setelah bayi lahir, maka kebutuhan oksigen dipenuhi oleh udara yang dihisap ke paru-paru dan kebutuhan nutrisi dipenuhi oleh makanan yang dicerna dengan sistem pencernaan sendiri. Nah, setelah kita sudah membahas mengenai sirkulasi pada fetal dan juga pada manusia, selanjutnya yaitu struktur jantung. Dapat dilihat pada gambar bahwa jantung manusia itu terdiri dari aorta, terdiri dari arteri pulmonari, atrium kanan, atrium kiri, katup jantung, dan juga ventrikel kanan, ventrikel kiri. Yang pertama adalah aorta. Aorta merupakan pembuluh darah arteri terbesar dalam tubuh manusia. Aorta ini berasal dari jantung dan bertugas dalam memasok darah ke seluruh tubuh melalui cabang-cabang arteri. Aorta terdiri dari beberapa lapisan, yaitu ada tunika intima, tunika media, tunika adventitia. Lapisan-lapisan ini sama dengan lapisan-lapisan yang terdapat pada pembuluh darah lainnya. Tunika intima atau endotelium terdiri atas selapis sel endotel dan di bawahnya ada lapisan subendotel yang mengandung serat jaringan ikat. Serat jaringan ikat ini terdiri dari serat elastis dan sedikit serat otot polos. Nah, di bagian bawah dari jaringan ikat ini ada membran elastika interna. Membran ini mengandung serat elastis yang tersusun rapat. Selanjutnya ada tunika media atau membran fenestrata. Tunika media terdiri utamanya atas otot polos dan juga serat elastis. Tunika media ini juga mengandung sedikit serat kolagen dan urat saraf. Lapisan ini sangat tebal dan inilah yang membuat pembuluh elastis atau aorta ini sangat bingkas atau bekerja dengan melenting secara cepat. Selanjutnya ada tunika adventitia. Tunika adventitia ini utamanya terdiri atas jaringan ikat berupa serat kolagen dan sedikit serat elastis. Pada bagian adventitia terdapat pula vasa vasorum.
dan urat saraf yang bercabang masuk ke dalam tunika media. Selanjutnya ada arteri pulmonari. Arteri pulmonari ini akan membawa darah keluar dari jantung menuju paru-paru ataupun membawa darah keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Arteri pulmonari ini akan dibahas pada bagian selanjutnya. Selanjutnya ada atrium kanan. Ada atrium kanan dan juga ada atrium kiri. Atrium kanan dan atrium kiri ini memiliki dinding-dinding yang relatif tipis dan berfungsi sebagai ruang-ruang pengumpul darah yang akan kembali ke jantung. Nah, pada atrium kanan atrium ini, kebanyakan darah yang memasuki atrium mengalir ke dalam ventrikel sewaktu semua ruang jantung ini berelaksasi. Kontraksi atrium-atrium akan mentransfer sisa darah sebelum ventrikel mulai berkontraksi. Selanjutnya ada ventrikel kanan dan juga ada ventrikel kiri. Ventrikel memiliki dinding-dinding yang lebih tebal dan berkontraksi jauh lebih kuat daripada atrium-atrium, terutama pada bagian ventrikel kiri, yang memompa darah ke semua organ-organ tubuh melalui sirkuit sistemik. Namun, walaupun ventrikel kiri berkontraksi dengan kekuatan yang lebih besar daripada ventrikel kanan, ventrikel tersebut memompa darah dalam volume yang sama dengan ventrikel kanan pada setiap terjadinya kontraksi. Nah, selanjutnya ada bagian katup-katup jantung. Ada bagian katup-katup jantung. Nah, katup jantung itu terdiri dari katup atrioventrikular dan juga katup semilunar. Katup atrioventrikular ini terletak di antara setiap atrium dan ventrikel. Jadi katup ini yang akan menghubungkan antara ventrikel dan juga atrium. Katup atrioventrikular ditambatkan oleh serat-serat kokoh yang mencegah katup tersebut untuk terbalik. Tekanan yang dihasilkan oleh kontraksi ventrikel yang kuat akan menutup katup atrioventrikular, menjaga agar darah tidak mengalir kembali ke dalam atrium. Nah, selanjutnya ada katup semilunar. Katup ini terletak di kedua jalan keluar jantung, tempat di mana aorta meninggalkan ventrikel kiri dan tempat arteri pulmoner meninggalkan ventrikel kanan. Katup-katup semilunar ini terdorong hingga terbuka oleh tekanan yang dihasilkan selama kontraksi ventrikel-ventrikel. Ketika ventrikel-ventrikel tersebut berelaksasi, tekanan yang terkumpul di dalam aorta akan menutup katup-katup semilunar dan mencegah aliran kembali yang lebih besar. Nah, gambar ini menunjukkan arah datang dan atau masuk dan keluarnya darah dari jantung. Di sini terlihat ada arteri ke paru-paru, maksudnya ada pembuluh darah arteri yang akan membawa darah keluar dari jantung menuju paru-paru, dan juga pembuluh darah arteri yang akan membawa darah keluar dari jantung untuk menuju seluruh tubuh. Juga ada vena yang berasal dari paru-paru masuk ke dalam jantung, kemudian ada vena yang membawa darah dari seluruh tubuh untuk masuk ke dalam jantung. Selanjutnya ada lapisan otot jantung. Lapisan otot jantung ada 3, yaitu ada lapisan luar atau yang disebut dengan perikardium, lapisan luar atau yang disebut dengan perikardium, ada juga lapisan miokardium, dan yang terakhir ada lapisan endokardium. Lapisan luar atau perikardium berfungsi sebagai pelindung jantung atau merupakan kantong pembungkus jantung yang terletak di mediastinum minus dan di belakang korpus sterni dan rawan iga 2 dan 4 yang terdiri dari 2 lapisan fibrosa dan serosa, yaitu lapisan parietal dan visceral. Di antara 2 lapisan jantung ini terdapat lender sebagai pelikan untuk menjaga agar gesekan perikardium tidak mengganggu kerja jantung. Selanjutnya pada lapisan tengah ada miokardium. Lapisan otot jantung ini akan menerima darah dari arteri koronaria.
Miokardium itu terdiri atas susunan otot atria, di mana susunan otot atria ini sangat tipis dan kurang teratur, yang disusun oleh dua lapisan. Lapisan dalam mencakup serabut berbentuk lingkaran, dan lapisan luarnya itu mencakup kedua atria. Kemudian ada otot ventrikuler. Otot ventrikuler ini membentuk bilik jantung yang dimulai dari cincin atrioventrikuler sampai ke apeks jantung. Selanjutnya ada otot atrioventrikuler yang merupakan dinding pemisah antara serambi dan juga bilik atau antara atrium dan ventrikel. Kemudian selanjutnya ada lapisan dalam yang disebut dengan endokardium. Lapisan ini memiliki dinding yang diliputi oleh membran yang mengkilat yang terdiri dari endotelium atau selaput lender endokardium dan lapisan subendokardial. Endotelium pada endokardium merupakan epitel selapis pipi, di mana terdapat tight junction atau gap junction, sedangkan lapisan subendokardial terdiri atas jaringan ikat longgar. Selanjutnya adalah cara kerja jantung. Pada gambar dapat dilihat bagaimana cara kerja jantung saat berkontraksi dan juga berelaksasi. Di sini terlihat darah yang berasal dari tubuh masuk ke dalam atrium jantung dan juga yang dari paru-paru. Jantung akan berdetak ketika otot-otot jantung mengendur dan darah mengalir ke dalam atrium atau serambi. Nah, kemudian atrium akan berkontraksi. Berkontraksinya atrium ini akan menyebabkan katupnya terbuka. Jadi katup yang menghubungkan antara atrium dan juga ventrikel ini akan terbuka karena si atrium itu berkontraksi. Saat katup tersebut terbuka, maka darah akan mengalir ke dalam ventrikel. Selanjutnya, katup tersebut akan tertutup untuk menghentikan darah mengalir mundur. Jadi, supaya darah yang tadinya sudah masuk ke dalam ventrikel tidak kembali ke dalam atrium, maka katup tersebut akan tertutup. Saat si ventrikel berkontraksi, darah akan keluar dari jantung. Keluarnya darah dari jantung ini atau berkontraksinya ventrikel ini juga terjadi secara bersamaan saat si atrium berelaksasi. Selanjutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah pada manusia ada pembuluh darah arteri atau pembuluh darah nadi, dan juga ada pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik, dan juga ada pembuluh darah kapiler. Sebelum kita membahas mengenai pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan juga pembuluh darah kapiler, pertama-tama adalah struktur umum dari si pembuluh darah tersebut. Struktur dan komposisi umum dari pembuluh darah hampir sama pada seluruh sistem pembuluh darah manusia. Komposisi dari dinding pembuluh darah adalah extracellular matrix atau ECM yang mengandung elastis, kolagen, dan juga glycosaminoglycans. Dindingnya itu terdiri atas tunika intima, tunika media, dan juga tunika adventitia. Tunika intima atau tunika interna ini terdiri atas selapis sel endotel yang membatasi permukaan dalam pembuluh. Di bawah endotel adalah lapisan subendotel yang terdiri atas jaringan penyambung jarang halus yang mengandung sel otot polos yang berperan untuk kontraksi pembuluh darah. Selanjutnya ada tunika media. Tunika media ini terdiri dari sel-sel otot polos yang tersusun melingkar atau sirkular. Pada pembuluh arteri, tunika media dipisahkan dari tunika intima oleh suatu membran elastis interna. Membran ini terdiri atas elastin berlubang-lubang, yang sehingga zat-zat dapat berdifusi dan memberi makan sel-sel yang terletak jauh di dalam dinding-dinding pembuluh. Selanjutnya ada tunika adventitia. Tunika ini terdiri atas jaringan penyambung dengan serabut-serabut elastis. Jadi ada lamina elastika interna yang akan menghubungkan intima dengan media, dan juga ada lamina elastika interna antara
tunika media, dan juga tunika adventitia. Di dalam struktur pembuluh darah juga terdapat vasa vasorum. Ini merupakan bagian yang akan memberikan metabolit-metabolit untuk tunika adventitia dan juga untuk tunika media, pembuluh darah besar. Karena lapisan-lapisannya terlalu tebal untuk diberi makan oleh difusi dari aliran darah. Nah, selanjutnya tadi banyak terdengar mengenai endotel pembuluh darah. Nah, sel-sel endotel pembuluh darah ini adalah sel-sel yang melapisi bagian dalam lumen dari seluruh pembuluh darah dan berperan sebagai penghubung antara sirkulasi darah dan sel-sel otot polos pembuluh darah. Sel endotel juga memfasilitasi berbagai fungsi yang kompleks dari sel otot polos pembuluh darah dan sel-sel di dalam kompartemen darah. Peranan lainnya dari si sel endotel ini ialah untuk mengatur resistensi vaskular, metabolisme hormon, regulasi inflamasi, dan juga mempengaruhi pertumbuhan sel otot polos. Sel endotel merupakan membran non-layer yang selektif permeabel, monolayer yang selektif permeabel, yang dapat mengatur pertukaran molekul baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil. Nah, selanjutnya adalah pembuluh darah arteri. Dapat dilihat pada gambar bagian dari struktur pembuluh darah arteri itu, yaitu sama dengan pembuluh darah lainnya, yaitu memiliki tunika interna atau tunika intima, memiliki endotelium, memiliki subendotelium yang diberi warna ungu, ada internal elastik lamina, ini ada tunika eksterna dari adventia, ada vasa vasorum, ada lumen, dan juga ada lamina elastika eksternal. Pembuluh darah arteri ini memiliki serat yang elastis yang memungkinkan arteri meregang di bawah tekanan dan juga memiliki otot yang tebal yang dapat berkontraksi untuk mendorong darah. Selanjutnya ada pembuluh darah vena yang memiliki lumen, memiliki membran basal, memiliki endotelium, tunika adventitia, vena, dan sebagainya. Pembuluh vena ini memiliki katup yang berfungsi untuk menghentikan darah menuju arah yang salah. Otot-otot tipis pada pembuluh darah ini memiliki serat yang elastis. Juga otot-otot tubuh mengelilingi vena sehingga saat bergerak, otot-otot ini akan menekan vena dan mendorong darah di sepanjang pembuluh darah. Jadi adanya otot-otot tubuh yang mengelilingi pembuluh darah vena ini dapat menekan vena dan akan mendorong darah di sepanjang pembuluh darah. Selanjutnya ada pembuluh darah kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah yang menghubungkan pembuluh arteri dan juga yang akan arteri dan vena. Pembuluh tempat pertukaran materi antara darah dan sel-sel tubuh lainnya. Dinding kapiler itu hanya setebal satu sel saja. Kemudian ada tipe-tipe dari pembuluh darah kapiler. Yang pertama, ada pembuluh darah kapiler kontinu dengan dinding dan membran basal yang utuh. Pembuluh darah kapiler kontinu ini umumnya dijumpai di sebagian besar jaringan tubuh manusia. Kapiler kontinu ini memiliki lokasi khasnya itu pada sistem saraf dan juga otot lemak. Memiliki 3 lapisan, yaitu membran dasar yang paling luar, ada tunika intima, dan juga ada intercellular cleft. Selanjutnya ada pembuluh darah kapiler fenestrate, di mana dinding dan membran basalnya tidak utuh karena berupa pori-pori. Pembuluh darah fenestrate kapilari ini lokasi khasnya itu berada pada villi, kelenjar endokrin, ginjal, pankreas, dan juga usus manusia. Selanjutnya ada pembuluh darah kapilari. Lokasi khasnya pada hati, sumsum tulang, dan juga limfa. Pembuluh darah kapiler ini tidak berbentuk silinder dan sedikit tidak beraturan.
Selanjutnya ada detak ritmis jantung. Beberapa sel-sel otot jantung bersifat autoritmis, artinya mereka berkontraksi dan berelaksasi secara berulang-ulang tanpa sinyal apapun dari sistem saraf. Karena setiap sel-sel ini memiliki ritme kontraksi intrinsik yang sendiri, maka terdapat sekelompok sel-sel autoritmis yang terletak di dalam dinding atrium kanan di dekat vena cava superior memasuki jantung. Disebut juga dengan gugus sel. Nah, gugus sel ini disebut dengan nodus sinoatrium atau sinoatrial node. Nodus sinoatrium ditemukan di dinding bagian dalam atas atrium kanan. Dikenal sebagai alat pacu jantung yang memulai detak jantung setiap 0,85 detik. Sinyal akan bergerak melintasi atrium yang dapat menyebabkan mereka berkontraksi dan memuat ventrikel dengan darah. Ventrikel terisolasi secara elektrik dari atria, sehingga tidak dapat berkontraksi. Nah, nodus sinoatrium ini disebut juga dengan pacemaker. Gugusnya menentukan laju dan waktu ketika semua sel-sel otot jantung berkontraksi. Nodus sinoatrium membangkitkan impuls-impuls listrik yang sangat mirip dengan yang dihasilkan oleh sel-sel saraf. Karena sel-sel otot jantung dikopel secara elektris melalui sambungan celah. Impuls-impuls dari nodus sinoatrium akan menyebar dengan cepat di dalam jaringan jantung. Nah, selain itu, impuls-impuls ini akan membangkitkan arus yang dihantarkan ke kulit melalui cairan tubuh. Selanjutnya ada atrioventrikular. Atrioventrikular atau nodus atrioventrikular ini terletak di permukaan bawah atrium kanan dan bertanggung jawab untuk memulai kontraksi ventrikel. Impuls listrik dialirkan ke ventrikel melalui simpul AF dan bandelnya. Nodus atrioventrikular ini akan melewati impuls ke dasar ventrikel selama sekitar 0,1 detik sebelum menyebar ke dinding-dinding ventrikel. Penundaan ini dapat memungkinkan atrium untuk mengosongkan darah sepenuhnya sebelum ventrikel berkontraksi. Kemudian sinyal-sinyal dari nodus atrioventrikular akan diteruskan ke seluruh dinding ventrikel melalui serat-serat otot terspesialisasi yang disebut dengan cabang berkas atau serat Purkinje. Selanjutnya ada tes medis yang disebut dengan elektrokardiogram. Elektrokardiogram ini akan merekam aktivitas listrik jantung untuk memonitor fungsi jantung. Alat pacu jantung akan menghasilkan arus listrik dalam cairan tubuh di sekitar jantung yang terdeteksi oleh elektroda untuk menghasilkan EKG otot jantung. Elektrokardiogram ini menggunakan elektroda-elektroda yang ditempatkan di kulit untuk mendeteksi dan mencatat arus. Grafik yang dihasilkan memiliki bentuk khas yang mencerminkan tahap-tahap di dalam siklus jantung. Selanjutnya ada gangguan pada sistem peredaran manusia. Yang pertama ada aterosklerosis. Aterosklerosis ini merupakan penyakit akibat adanya pengerasan arteri-arteri akibat akumulasi deposit-deposit berlemak. Artinya bahwa di dalam ataupun di dinding arteri terjadi penumpukan lemak, kolesterol, ataupun zat lainnya. Nah, dapat dilihat pada gambar. Gambar A yaitu penampangan arteri yang normal, yang masih dapat dilihat dengan jelas lapisan jaringan ikatnya, otot polosnya, dan juga endoteliumnya. Sedangkan gambar B menunjukkan arteri yang tersumbat sebagian oleh plak. Nah, plak ini yang mengandung lemak, kolesterol, maupun zat lainnya tadi. Sebagian plak ini atau penggumpalan ini terdiri dari jaringan ikat berserat dan sel-sel otot polos yang disisipi oleh lipid. Hal ini dapat terjadi karena adanya kerusakan atau infeksi
yang dapat menjadikan lapisan dinding arteri yang semula halus menjadi kasar dan menyebabkan peradangan. Leukosit akan tertarik ke pelapis yang rusak dan mulai mengumpulkan lipid-lipid, termasuk kolesterol. Pertumbuhan plak ini menyebabkan dinding arteri menjadi tebal dan kaku, dan hambatan arteri pun meningkat. Hambatan pada arteri ini menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang dapat menghambat suplai oksigen serta nutrisi ke organ-organ yang dialirinya. Selanjutnya, ada serangan jantung dan stroke. Serangan jantung disebut juga dengan infarksi miokardial, merupakan penyakit akibat adanya kerusakan atau kematian jaringan otot jantung akibat dari penyumbatan satu atau lebih arteri koroner. Kemudian ada stroke, yaitu kematian jaringan saraf yang di otak akibat kekurangan oksigen. Serangan jantung ini adalah kerusakan atau kematian jaringan otot jantung akibat penyumbatan satu atau lebih arteri koroner. Diameter arteri koroner yang memiliki diameter kecil menyebabkan arteri koroner sangat rentan untuk tersumbat. Sumbatan tersebut dapat menghancurkan otot jantung dengan sangat cepat karena otot jantung yang terus-menerus berdenyut tidak dapat sintas dalam waktu yang lama tanpa oksigen atau O2. Stroke merupakan penyakit akibat kematian jaringan saraf di otak akibat kekurangan oksigen. Nah, stroke ini disebabkan oleh pecahnya atau tersumbatnya arteri di kepala. Penyakit serangan jantung dan stroke ini seringkali disebabkan oleh trombus yang menyumbat arteri. Trombus ini merupakan produk akhir dari proses pembekuan darah pada hemostatis. Pembentukan trombus ini terjadi karena pecahnya plak akibat respons peradangan. Selanjutnya ada hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan penyakit akibat kematian jaringan saraf yang terdapat di otak akibat kekurangan oksigen. Hipertensi yang kronis dapat merusak endotelium yang melapisi arteri, sehingga dapat mendorong pembentukan plak. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.